Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sesuai hari-hari perayaan itu, seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena dia tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama. Sambil mendengarkan mereka, ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yosef melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal ini di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat Natal, selamat berhappy-happy, selamat bahagia. Dan kita semua ingin bahwa hidup ini adalah bahagia, sejahtera. Dan kita semua ingin bahwa hidup sungguh-sungguh berarti, tidak hanya menunggu mati. Maka Bapak Ibu, selamat Natal adalah hal yang luar biasa bagi kita. Bapak Ibu, dari minggu oktav Natal ini adalah pesta keluarga kudus Nazaret. Mengapa gereja merayakan keluarga kudus? Keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, Yosef. Bukankah kalau Yosef, Bunda Maria, Yosef dan Yesus sendiri, sang jabang bayi, adalah kelahirannya. Dan ini semua hanya untuk Yesus, untuk Maria dan Yosef. Bukankah yang lain tidak melahirkan? Bagaimana ini dilakukan untuk Yesus, Maria, Yosef? Kalau hanya keluarga ini saja,
Tentu yang kudus hanyalah keluarga Nazaret saja, dan keluarga-keluarga lain tidak, atau dalam arti sesungguhnya hanya biasa-biasa saja, tapi yang kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, keluarga kudus Nazaret adalah dengan perjuangan yang tak kenal lelah untuk hidup kita ini. Perjuang yang tak kenal lelah, harus hidup suci, harus hidup saleh, harus penuh tanggung jawab. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita dituntut untuk hidup seperti itu. Apakah itu mungkin bagi kita? Mungkin. Karena hidup kita adalah hal yang biasa. Seperti Maria dan Yosef adalah hal yang biasa. Tidak hanya melahirkan sang jabang bayi Yesus. Dia tidak hanya seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus setia kepada Tuhan, setia mengikuti jalannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Maria, Yosef sungguh-sungguh dianugerahi ketentraman batin, dianugerahi kehidupan, ya boleh dikatakan kehidupan kekal. Tapi masih harus diperjuangkan. Tak kenal lelah. Ketika melihat bahwa keluarga kudus dari Nazaret tadi hidup di dalam usia 12 tahun, Yesus juga merayakan peristiwa Paskah ini, peristiwa Paskah. Dan itu diantar ke Yerusalem. Ini rutin, berarti rutin. Dan ini terus dilakukan. Bagaimana Bunda Maria, Yosef, dan sang jabang bayi diserahkan kepada seorang Yerusalem tadi, diserahkan Yerusalem. Dan itu untuk semuanya. Tapi ketika di Yerusalem usia 12 tahun, dia kehilangan. Sehari penuh dicari, sehari tidak ada. Dan dia kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, coba bayangkan Bapak Ibu bisa mencari perjalanan antara Nazaret dan Yerusalem 169 kilo. 169 kilo, bayangkan. Ini bukan main-main ini. Kalau kita mengikuti jalannya ini bukan main-main. Tidak ada ojek, tidak ada hal yang lain, tidak ada, hanya berjalan terus. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mereka terus mencari sampai 3 hari. Sampai 3 hari. Begitu besar Yerusalem, begitu besar. Dan akhirnya dia ketemu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dia menyimpan segala perkara ini. Bunda Maria hanya diam saja, diam. Meskipun Yesus melakukan hal itu, tidak apa-apa bagi Bunda Maria, disimpan di dalam hatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, satu hal yang itu untuk tanggung jawab Bunda Maria dan Yosef tentang anak-anaknya. Tanggung jawab yang diberikan untuk anak-anak ini. Inilah yang dipentingkan untuk hidup. Kalau hidup kita penuh tanggung jawab, kita bisa mengikuti kesalehan, kekudusan Bunda Maria dan Yosef. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bisa mengikutinya.
Dalam bacaan pertama dari kitab Samuel tadi, Elkana dan juga Hana menyerahkan putranya Samuel kepada Eli. Dan ini adalah resep utama sebagai rasa tanggung jawabnya dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Kalau anak-anak ini punya keinginan untuk menjadi imam, menjadi suster, bruder, keinginan untuk mengabdi Tuhan, keinginan untuk berbakti kepada Tuhan, meskipun harus tidak menikah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sendiri ingin bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Diri kita adalah persembahan yang harum mewangi untuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, persembahan-persembahan ini harus diberikan kepada Tuhan sebagai Sang Juru Selamat. Inilah sebabnya maka Bunda Maria dan Yosef selalu dihaturkan, diberikan kepada Bunda Maria, kepada Yosef sebagai persembahan yang harum mewangi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, anak yang dilahirkan sang jabang bayi ini sungguh kudus, sungguh mulia bagi Bunda Maria, bagi Yosef. Apa relevansi untuk hidup kita? Hidup kita selalu dalam alunan nada yang harmonis. Hubungan kita dengan satu sama lain selalu harmonis. Memasuki tahun baru 2025, kita harus setia menjalankan perintah-perintah Tuhan ini. Kalau kita tidak setia, penuh tanggung jawab, suci dan penuh kesalehan-kesalehan, kita tidak layak untuk hidup ini. Hidup tidak hanya untuk berarti saja, melainkan untuk hidup dalam alunan nada yang kasih. Satu sama lain harus setia kepada Tuhan, saling menolong, saling membantu, saling mendukung. Kalau ada satu sama lain saling membantu. Saya sendiri melakukan hal ini dalam alunan kasih, satu sama lain saling mengasihi, di mana keluarga itu adalah satu keluarga yang utuh, yang harmonis. Harus disentuh untuk itu. Dengan suami istri, dengan ibu bapak yang lain harus bisa menyentuhnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dan keluarga kita adalah keluarga yang moncer di masyarakat. Moncer karena kita dikenal oleh masyarakat sebagai keluarga yang harmonis. Harus tetap setia melakukan hal itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita hidup dalam alunan nada yang penuh kasih kepada Tuhan. Kasih yang kita berikan untuk sesama kita, kasih untuk masyarakat kita, dan akhirnya kasih untuk Tuhan. Sementara untuk Tuhan, hidup dalam alunan kasih ini. Oleh karena itu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan dan kehormatan bagi Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri.